Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar matematika kembali, yaitu meneruskan materi kita tentang menentukan fungsi komposisi. Kita tahu bahwa di sini ada X, terus di sini ada Fx, di sini ada Gx. Jadi ini menggambarkan bahwa Fx ini adalah fungsi yang memetakan X, ya, fungsi yang memetakan X. Jadi X dipetakan oleh F. Kemudian di sini ada Gfx, artinya fungsi G ini adalah memetakan Fx. Nah, ketika terjadi seperti ini, kita bisa menuliskan dengan F bundaran G, ya, ditulis FOG gitu ya. Jadi F bundaran G, X artinya di sini adalah G memetakan F, sedangkan F memetakan X. Kalau kita ibaratkan, misalnya Fx kita ibaratkan sebagai, misalnya contohnya adalah pizza, ya, misalnya pizza. Terus Gx itu adalah nanas. Maka ketika kita menulis F bundaran G X, ya, artinya fungsi F ini memetakan Gx itu, atau fungsi G memetakan Fx, maka bisa kita tulis misalnya di sini adalah pizza yang di dalamnya ada irisan nanas. Nah, ya, seperti itu. Jadi pizza yang di dalamnya ada irisan nanas. Nah, bagaimana kalau untuk misalnya G bundaran F X, artinya Fx, ya, memetakan G memetakan Fx. Nah, ini berarti kalau kita ibaratkan, ini ada nanas, misalnya nanas, di dalamnya ada potongan-potongan pizza. Nah, seperti itu ya. Ini contoh sederhananya, yang simpelnya saja ya. Kemudian untuk memahami lebih jauh mengenai materi ini, Bapak akan memberikan contoh-contoh bagaimana penyelesaiannya dalam permasalahan matematika. Jadi, kalau kita tulis F bundaran Gx ini bisa kita tulis gini. Ini artinya kita bisa menuliskan F yang fungsi F memetakan Gx, ya. Ya, fungsi F yang memetakan Gx. Nah, kalau ada F bundaran G terus X, maka bisa ditulis F dalam kurung Gx. Jadi seperti itu ya. Terus kalau ada G bundaran F terus X di sini ya, maka ini bisa kita tulis berarti G memetakan Fx. Nah, kedua ini tidak sama. Kita bisa lihat tadi, kayak misalnya pizza ada potongan nanas di dalamnya dengan nanas ada potongan pizza di dalamnya. Tentu ini tidak sama. Nah, bagaimana contohnya? Misalnya ada contoh biar lebih real lagi. Contoh misalnya diketahui dalam soal, misalnya Fx itu nilainya sama dengan 2x plus 5, ya. Terus Gx itu sama dengan 3x min 4 dan Hx itu sama dengan 1 min 2x. Ini contoh ya. Misalnya tentukan nilai dari F bundaran G X sama dengan berapa, ya. Tentukan lagi G bundaran F X. Kemudian tentukan lagi misalnya G bundaran H X, berapa nilainya. Terus satu lagi misalnya F bundaran G bundaran H terus X. Nah, untuk mempelajari seperti ini ya, misalnya F memetakan Gx, G memetakan Fx, terus G memetakan Hx, F memetakan G memetakan Hx. Ini bagaimana cara menjawab semua soal seperti ini jika diketahui Fx-nya ini, ya. Nah, baiklah, kita akan coba satu persatu. Untuk yang pertama misalnya F bundaran Gx. Nah, berarti kita tulis di sini F bundaran G terus X ini ya. Ini kita bisa tulis berarti F memetakan Gx.
Nah, gitu ya. Nah, kita tinggal tulis, berarti artinya apa? Artinya fx itu ya, x-nya kita ganti menjadi gx. Kita lihat fx-nya di sini. Oh, fx-nya adalah 2x plus 5. Berarti kita tulis ya, 2x-nya kita ganti gx ya. F-nya kita ganti gx. Bukankah kita misalnya kita contoh ya. Contoh pada materi sebelumnya, misalnya ada fx-nya ini ya, misalnya fx-nya ini. Misalnya kalau ganti fa gimana? Fa dari fungsi fx yang ini kita bisa tulis, oh kalau fa kan 2 kali a plus 5. Artinya kalau x nya kita ganti a, maka di sini pun kita ganti a. Nah, contoh lagi, kalau f5 berapa? Berarti 2 kali 5 tambah 5 gitu ya. 2 kali 5 10 tambah 5 15 dari fungsi yang ini. Artinya kalau f gx berarti semua x yang ada di fx ini kita ganti menjadi gx. Berarti 2 kali gx itu kalau kita mau tulis ya, kan 2x. Berarti x-nya kita ganti gx, berarti 2 kali gx ditambah 5. Nah, kita tahu bahwa gx ada nilainya. Gx adalah 3x min 4, berarti tulis 2 kali 3x min 4 ditambah 5. Jadi sama dengan, baru kita kalikan, 2 kali 3x 6x, 2 kali min 4 min 8 ditambah 5, jadi sama dengan 6x min 3. Nah, berarti f bundaran gx ya adalah nilainya 6x min 3. Jadi seperti itu ya. Ini contoh yang pertama. Nah, berarti udah bisa yang pertama. Kemudian sekarang yang kedua ya. Yang kedua, g bundaran fx. G bundaran fx. G bundaran f X ini ya. Ini bisa kita tulis berarti G memetakan F X. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat dulu. G itu fungsinya seperti apa? Oh, G itu 3x min 4, berarti 3 karena X-nya kita ganti menjadi Fx ya. 3 kali X berarti X-nya kita ganti Fx. Kita tahu Fx-nya 2x plus 5 ya. Terus min 4 ya, min 4. Ingat ya, 3x min 4 ya, 3x min 4 nih. Ya, dalam kurung ini ibaratnya x-nya 3x min 4, ini dari gx ya, dari gx. Karena x-nya kita ganti fx, maka masukkan sini ya. Hingga 3 kali 2 6x, 3 kali plus 5 adalah 15 dikurang 4. Jadi 6x plus 11. Nah, jadi G bundaran f x ya itu nilainya 6x plus 11. Nah, dari sini kita bisa lihat tadi seperti yang Bapak ibaratkan nanas dengan pizza tadi. Ternyata f bundaran gx itu nilainya 6x min 3, tapi kalau G bundaran fx itu 6x plus 11. Artinya tidak beda ya. Artinya beda ya antara pizza yang ada potongan nanas atau nanas ada potongan pizza di dalamnya. Ini beda. Jadi tidak sama antara f bundaran gx dan G bundaran fx. Nah, jadi itu ya. Jadi ini sudah selesai, ini selesai. Selanjutnya adalah contoh soal yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah G bundaran H. Nah, G bundaran HX. Tulis saja sini G bundaran H terus X ini sama dengan berarti G itu memetakan HX ya. Nah, kita masukkan sini aja langsung sini. G-nya berarti fungsi G kita lihat. Fungsi G adalah 3x min 4 ya. Berarti 3x harusnya kan x ya, gini x 3x min 4. Tapi ingat x-nya sudah kita ganti menjadi HX. Kita lihat HX adalah 1 min 2x. 1 min 2x. Nah ya, berarti sama dengan 3 kali 1 3, 3 kali min 2 adalah min 6x. Ini terus min 4 ya. Jadi min 6x 3 dengan ini adalah min 1 ya. Jadi G bundaran HX nilainya adalah min 6x min 1. Nah ya. Sekarang F bundaran G bundaran HX berapa nilainya? Nah, kalau seperti ini berarti
F bundaran G bundaran H kemudian X ya sama dengan, nah ini sebenarnya ada dua cara ya untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Ada dua cara, F bundaran G bundaran HX ini bisa kita cari dulu. Bisa kita cari dulu G bundaran H-nya dulu ya, berarti nanti F dalam kurung G bundaran HX. Nah, berarti F memetakan G bundaran HX. Nah, kita tahu bahwa nilai G bundaran HX tadi adalah ini. Nah, ya. Berarti kita tulis fungsi F. Fungsi F adalah 2X plus 5. Berarti sama dengan ya 2X plus 5. X-nya kita kosongkan dulu. Ini. Nah, plus 5 ya. 2X plus 5 ini adalah Fx ya. Tapi di dalam kurungnya adalah G bundaran HX. Nah, dan G bundaran HX sudah kita cari tadi, ada di sini. G bundaran HX adalah nilainya min 6 min 6x min 1 ya. Berarti 2 kali min 6 min 12x ya. 2 kali min 6x min 12x. 2 kali min 1 adalah min 2. Terus tambah 5 ya. Berarti min 12x plus 3. Nah, jadi nilai dari F bundaran G bundaran HX nilainya adalah min 12x plus 3 gitu ya. Nah, tulis sama dengan di sini ya. Biar rapi, ini tulis sama dengan itu ya. Nah, kita juga sebenarnya bisa mencari ya di sini. Bisa mencari misalnya F bundaran G dulu ya, kita cari F bundaran G baru memetakan HX ya. Ini cara yang pertama dapat ini, kita coba cara yang kedua. Ya, cara yang kedua. Ini akan saya hapus dulu di sini. Masih untuk soal yang ini ya. Jadi soal yang ini bisa jawabannya ini. Bisa juga kalau tadi kita F memetakan G bundaran HX. Kalau sekarang bisa juga kita menuliskan F bundaran G memetakan HX gitu ya. Nah, ini boleh seperti itu ya. Kalau tadi F memetakan G bundaran HX, kalau sekarang FOG memetakan HX. Nah, sama dengan, nah kita tahu bahwa FOG, F bundaran GX itu nilainya ini fungsinya ya. Fungsinya adalah 6 ya. X-nya kita tulis gini. Min 3 kan. X-nya kita ganti apa? Kita ganti HX. Kita lihat nilai HX adalah 1 min 2 ya. 1 min 2X. Nah, boleh gini ya. Jadi sama dengan 6 kali 1 6. 6 kali min 2X min 12X. Ini dengan jadi min 3 ya. Jadi min 12 tulis depan 12x. 6 dikurang 3 jadi plus 3. Jadi nilainya pakai cara yang ini dapat min 12 plus 3, pakai cara ini juga min 12 plus 3. Jadi ada dua cara untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. F bundaran G bundaran H ini bisa G bundaran H cari dulu baru dipetakan terhadap F ya, atau FOG cari dulu baru terhadap HX. Hasilnya akan sama, ini nilainya sama dengan yang ini. Jadi boleh pakai dua cara tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah menentukan nilai fungsi komposisi ya, menentukan nilai fungsi komposisi. Ini saya hapus. Ya. Nah, sekarang menentukan nilainya. Menentukan nilai fungsi komposisi. Nah, apa maksudnya di sini? Contoh gini. Misalnya diketahui Fx itu nilainya adalah 4x plus 1 ya.
Terus Gx nilainya sama dengan 5x min 2. Misalnya tentukan F bundaran G 2. Nah, ini ya sama dengan berapa? Nah, artinya kan biasanya kalau kemarin kita sudah belajar, tadi sebelumnya sudah kita belajar F bundaran Gx, sekarang F bundaran G2. Nah, sekarang sama ya. Maka ini bisa kita tulis F bundaran Gx dulu ya. Atau F memetakan Gx. Tadi sama tulis fungsi F-nya kita tulis. Berarti 4 ya. X ini kan harusnya X plus 1 gitu kan. Tapi X-nya kita ganti menjadi Gx, berarti 5x min 2. Lihat nih, Gx-nya 5x min 2 nih ya. Terus baru kita masukkan sini 20x ya, 4 kali 5, terus 4 kali ini ya nanti ya. Terus min 8 plus 1 sama dengan 20x min 7. Nah, ini F Gx ya. Kalau sekarang F bundaran G2 berarti X-nya kita ganti 2, berarti sama dengan 20 kali 2 dikurang 7. Ya, berarti 20 kali 2 didahulukan, 40 dikurang 7 dapat 33. Jadi F bundaran G2 itu dapat nilainya 33. Gitu ya caranya ya. Kemudian misalnya lagi, atau dengan cara yang kedua, boleh pakai cara ini dapat 33 ya. Atau pakai cara yang kedua. Yang kedua ini saya tulis di sini. Kita cari dulu nilai dari G2 dulu. Kita tahu Ge kan nilainya ini. Berarti kalau G2 5 kali 2 dikurang 2. Nah, kita tahu. Berarti 5 kali 2 kan 10 dikurang 2 itu dapat 8. Itu G2. G2 nilainya 8, berarti kalau F G2 berarti masukkan ke sini, berarti 4x, x-nya kita ganti dari G2 ya, G tambah 1 ya. F dari G2, nilai G2 udah tahu 8. Nah, ini berarti 4 kali 8 32 ditambah 1 dapat 33. Nah, ternyata nilainya sama. Nah, gini ya. Jadi boleh pakai cara gini. Boleh juga pakai cara yang satunya. Jadi ini menentukan nilai fungsi komposisi ya. Nilainya yang kita cari. Berarti kita X-nya kita masukkan sebuah angka. Kemudian yang ketiga adalah menentukan fungsi yang ada di sebelah kanan. Ini saya hapus. Selanjutnya adalah menentukan fungsi yang ada di sebelah kanan ya. Contoh, maksudnya gimana? Contohnya gini. Diketahui Fx nilainya itu sama dengan 3x plus 5. Dan nilai dari F bundaran Gx itu nilainya adalah 6x min 7. Nah ya, ini contoh. Tentukan nilai Gx dan nilai G2 misalnya ya, ditentukan. Apa yang dimaksud sebelah kiri atau sebelah kanan ya? Kita lihat ini adalah berada di sebelah kiri. Nah, sedangkan Gx-nya ada sebelah kanan ya. Nah, yang kita cari sekarang adalah yang sebelah kanan, makanya ditanya Gx. Nah, caranya adalah kita tahu bahwa F bundaran Gx ya, F bundaran
GX ya, itu nilainya adalah 6x min 7. Nah, ya. Kita tahu bahwa f bundaran GX itu adalah fungsi f yang memetakan GX. Ya. Sama dengan 6x min 7. Sampai sini paham ya? Nah, sampai sini paham. Kita tahu bahwa fungsi f adalah 3x plus 5, berarti 3. Tapi ingat, fgx itu kan kalau fx. Kalau fgx berarti x-nya kita ganti menjadi gx ya. Jadi fgx berarti 3 ini dalam kurung plus 5 ya. Ya, harusnya 3x plus 5, 3x plus 5, tapi x-nya kita ganti gx. Nah, kita tahu nilai gx adalah 6. Ya, belum ya? Nah, belum tahu yang gx yang ditanya. Nah, gx. Nah, gitu ya. Gx sama dengan 6x min 7. Sampai sini ya. Jadi 3 kali gx itu sama dengan 6x min 7. 5-nya pindah ke sini jadi min 5. Awalnya plus jadi min ya. Jadi kalau kita tulis gx saja ya sama dengan 6x, sini min 7, ini min 12 ya. Min 7, min 5, min 12, 3-nya pindah kemana? Per 3 pindah ke sini ya. Jadi sama dengan 6 bagi 3 berarti 2x, 12 bagi 3 min 4. Jadi nilai gx adalah 2x min 4 ya. Ini nilai gx sudah ketahuan tadi 2x min 4. Nah, kalau ditanya G2 berapa? Berarti G2 nilainya berarti 2 kali 2 dikurang 4. Berarti 4 dikurang 4 dapat 0. Jadi G2 nilainya adalah 0 ya. Jadi seperti itu. Itu cara menentukan fungsi yang ada di sebelah kanan. Nah, contoh lagi. Untuk latihan ya. Ini satu lagi untuk latihan. Jadi kalian kerjakan untuk latihan. Bapak kasih soal. Misalnya diketahui gx itu sama dengan x min 9. Terus g bundaran f x itu sama dengan 3x plus 2. Tentukan nilai fx ya, tentukan nilai fx. Caranya sama persis seperti ini ya. Yang ditanya ini fx saja. Atau f2 juga. F2 nilainya berapa? Ada 2 ya. Sama ini. Fx-nya ganti 2 berapa? Kalau fx saja berapa? Terus f2 berapa? Ini latihan ya, latihan 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan fungsi yang ada di sebelah kiri. Kalau tadi yang sebelah kanan, sekarang menentukan fungsi yang ada di sebelah kiri. Nah, ya. Ini saya hapus. Jadi menentukan fungsi yang ada di sebelah kiri ya. Kalau tadi kanan, sekarang kiri. Contohnya misalnya diketahui f bundaran g x itu nilainya 6x plus 11. Terus gx nilainya sama dengan x min 5. Nah, ini kan sudah ketahui sebelah kanan. Yang ditanya sebelah kiri. Ditanya fx-nya berapa? Ya, fx-nya berapa? Gitu ya. Fx-nya berapa kalau dari ini? Kalau tadi yang kita tanya sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Nah, untuk soal seperti ini ya, untuk mencari jawaban yang seperti ini, kita tulis dulu ya. F bundaran Gx itu nilainya sama dengan 6x plus 11. Ini kita tulis ya. Kemudian langkah selanjutnya, bukankah F bundaran Gx itu adalah sama dengan F kali G, F memetakan Gx ya. Ya, sama dengan, kita tulis lagi 6x plus 11. Nah, kita tahu nilai gx adalah x min 5. Berarti kita masukkan f x min 5 kita tulis sama dengan 6x plus 11. Sampai sini bisa ya. Nah, sekarang ini
Bagaimana caranya untuk menyelesaikan seperti ini? Kita misalkan ya, yang ada di dalam kurung kita misalkan di sini. Misal ya, X min 5 itu saya misalkan dengan huruf A misalnya ya, dengan huruf A. Berarti kalau nilai X itu sama dengan A-nya tetap di sini, 5-nya sini jadi plus 5 ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau X min 5 nilainya A, berarti X sama dengan A min 5. Ini misalnya ya. Permisalannya seperti ini. Berarti X min 5 ini saya ganti. Berarti FA ya. Kenapa saya tulis A? Karena X min 5 itu sama dengan A. Saya tulis A. Maka sama dengan 6X. Berarti 6 saya tulis. X-nya ingat. X-nya sama dengan A min 5. Berarti X-nya A plus 5. Maaf ya. Terus plus 11. Ya, seperti itu ya. Berarti FA sama dengan 6 kali A, 6A, 6 kali 5 plus 30 tambah 11 ya. Jadi sama dengan 6A plus 41 ya, 41. Nah, jadi FA sama dengan 6A plus 41. Nah, yang ditanya bukan FA tapi FX. Berarti kalau FX kita ganti aja. Berarti kalau FX sama dengan 6X plus 41. Ya, seperti itu ya. Seperti itu cara mengerjakannya. Nah, untuk sebagai latihan ya, untuk mencari yang sebelah kiri ini berarti latihan 2 ditulis ya. Latihan 2-nya berarti diketahui misalnya F bundaran G X sama dengan 10X min 4. Nah ya. Terus nilai GX adalah 2X min 1. Ya, tentukan nilai dari Fx ya. Tentukan nilai Fx yaitu yang ada di sebelah kiri ya. Ini sama ya. Cara menentukan sebelah kiri. Kalau tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Nah, itu saja saya rasa pertemuan hari ini ya. Silakan disimak, dicatat, terus dikerjakan 2 soal yang telah Bapak sediakan. Sebagai aktivitas ya, bukti aktivitas kalian telah mengikuti pelajaran Bapak hari ini, silahkan di subscribe ya. Di subscribe dan tulis nama spasi kelas di kolom komentar ya. Jangan lupa juga absen di Google Classroom, Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.